Welcome back to Choptatsu. Kali ini kami akan membahas film terbaru dari seri Tokusatsu, yaitu Kamen Rider Geats. Siapa yang tidak kenal dengan Kamen Rider? Mungkin anak-anak dari era 1970-an sudah mengenal dengan seri yang satu ini. Mulai dari era Showa, Heisei, hingga yang sekarang Reiwa, serial Tokusatsu ini masih sangat digemari oleh penonton setianya. Dan di sini kami akan membahas kelanjutan atau penerus dari Kamen Rider sebelumnya, di mana telah kita ketahui bersama. Beberapa pekan lalu kita juga telah ditemani oleh Kamen Rider Revised yang baru saja tamat pada Agustus 2022 lalu. Dan kini kita telah disuguhkan oleh penerusnya, yaitu Kamen Rider Geats, yang merupakan seri keempat Kamen Rider dari era Reiwa. Kamen Rider Geats diketahui mengusung tema dengan konsep mitologi cerita rakyat Jepang atau Kitsune siluman rubah. Bahkan dari desain helm Geats yang juga menyerupai topeng Kitsune, yang juga kadang dipakai oleh para ninja. Dan serial ini juga mengambil konsep Battle Royale atau survival game, atau juga game bertahan hidup. Mungkin kurang lebih seperti Kamen Rider Ryuki dahulu. Mungkin sekian info pembuka untuk serial ini. Kami ingatkan lagi kalau video ini berisi full spoiler. Untuk mendukung terus channel kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal cerita kita diperlihatkan pemandangan di pinggir pantai, di mana di sana terdapat seorang pria sedang melemparkan koinnya yang bernama Ace Ukyo. Dan tak lama kemudian muncullah seorang wanita bernama Sumuri. Perlahan ia berjalan mendekati Ace dan memberikan sebuah driver. Lalu ia memberitahukan kepada Ace bahwa mulai hari itu dia adalah seorang Kamen Rider. Ace pun menjawab seolah-olah sebelumnya ia sudah mengetahui hal itu. Selanjutnya, scene pun berpindah di sebuah perusahaan yang terdapat beberapa orang yang sedang melakukan interview kerja. Dan saat itu Sakurai Keiwa, seorang pria yang sedang ditanyai oleh interviewer, mengatakan dengan tegas tentang pencapaian yang akan diraihnya untuk perusahaan itu. Namun karena jawabannya malah tidak nyambung dengan apa yang diharapkan interviewer, sehingga ia gagal dalam interview itu. Lalu scene pun berpindah, di mana Sumuri sedang briefing bersama beberapa orang kandidat yang mengikuti DGP atau Desire Grand Prix tentang siapa yang akan menentukan takdir dunia. Di tempat lain, Sakurai Keiwa sedang menelpon kakaknya memberitahu bahwa interviewnya gagal. Namun di situ kakaknya tidak marah, malah memberikan semangat kepada Sakurai dan akan mentraktirnya makan. Akhirnya Sakurai dan kakaknya tiba di kedai Tanuki Soba. Di sana ternyata kakaknya sedang menonton live streaming Kurama Neon. Kurama Neon merupakan seorang selebritis atau artis dan influencer yang memiliki banyak penggemar. Ia pun selalu dikawal oleh bodyguardnya karena ia sering kabur dari rumah. Tak lama kemudian setelah makanan mereka sampai, dinding pembatas game pun aktif dan memisahkan antara Sakurai Keiwa dan kakaknya. Keduanya yang menyadari hal itu pun langsung panik. Terlebih ketika monster datang lalu masuk dan menghajar si pemilik kedai. Dan tak lama kemudian ia mengejar Keiwa yang telah tersabet pedang lari keluar dari kedai. Karena pembatas game telah aktif, 3 kandidat rider pun bersiap memulai permainan itu. Tampak di tengah kota para monster menyerang orang-orang. Bodyguard Kurama Neon pun tidak mampu menghadapinya, sehingga meminta Neon untuk lari mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Tak disangka Sakurai Keiwa dan Kurama Neon pun bertemu, karena mereka bersembunyi di tempat yang sama. Tak butuh waktu lama, para monster pun berhasil menemukan mereka berdua, sehingga mereka berdua pun terkepung. Dari kejauhan, Kamen Rider berkepala beruang atau Kamen Rider Shiroe menembakkan senjatanya ke arah monster itu. Dan tak lama kemudian, rider lain pun muncul dengan menerobos dinding. Mereka pun menghajar monster-monster itu dengan mudah. Dan ternyata mereka sedang bersaing mengumpulkan skor dengan mengalahkan monster-monster itu. Dari kejauhan, Sumuri memperhatikan mereka dan bertanya-tanya kenapa hanya 2 rider yang berada di sana. Tak disangka di tempat lain ternyata Ace sedang santai menunggu giliran sambil mengopi karena dirinya telah memegang kartu as, jadi dia bisa lebih santai. Tak lama kemudian ia memulai aksinya dengan memanggil motor bernama Bus Striker dan mengendarainya.
Di kota tampak Kamen Rider Buffa dan Shirowe pun masih berdebat tentang skor, dan mereka memperlihatkan wujud aslinya di depan Sakurai dan Neon, sehingga itu membuat mereka tambah bingung. Michinaga Azuma yang merupakan Kamen Rider Buffa menjelaskan kepada Sakurai bahwa dunia akan berakhir. Tak lama kemudian muncul sebuah kastil monster di atas kepala Sakurai, lalu ia menyerang mereka. Kamen Rider Shirowe yang terkena serangan itu pun lenyap dalam sekejap di depan mata Sakurai. Di tengah kota, kastil monster itu menembaki kota dan menghancurkan apa saja yang ada di sekelilingnya. Gedung di mana tempat Sakurai dan Neon pun berada mulai runtuh, lalu membuat Neon terjatuh. Namun Ace dengan kecepatan tinggi memacu motornya dan melompat menyelamatkan Neon. Setelah membawa Neon ke tempat yang aman, Sakurai pun muncul dan Ace mengira kalau mereka berpacaran. Dan setelah keduanya memberikan klarifikasi, Ace pun mengajak mereka berdua untuk menyelesaikan dunia itu demi untuk memperbaikinya. Sakurai dan Neon pun bingung dengan ucapan Ace. Di tengah kebingungan itu, ia pun henshin menjadi Kamen Rider Geats dan menghajar semua monster yang menghadang di depannya. Menggunakan pistolnya, ia menembaki musuh-musuhnya hingga meledak. Tanpa diduga, ia mendapatkan serangan dari kastil monster. Ia pun lalu menembaki dengan pistolnya dari kejauhan untuk menghancurkan tentakelnya. Tak cukup di situ, ia pun mengganti Magnum Mode dengan Boost Mode serta menggunakan motornya untuk menyerang. Ia lalu masuk ke dalam perut monster itu menggunakan motornya. Dari dalam perut ternyata Geats mengincar kastil yang berada di atas monster itu. Ia pun keluar dan menggabungkan mode Boots dan Magnum di drivernya. Seketika ia menggunakan kedua armor putih dan merah secara bersamaan dan bergabung dengan motornya yang telah berubah menjadi rubah. Lalu ia melompat untuk melakukan serangan akhir. Seketika itu juga Rider Kick yang dilancarkan Geats menghancurkan monster itu. Dan game itu pun dimenangkan oleh Kamen Rider Geats. Dari kejauhan tampak seorang menggunakan topeng melihat aksi Ace. Ketika Ace hendak kembali, Sakurai menahannya. Dan disitulah Ace memperkenalkan dirinya kepada Sakurai bahwa namanya adalah Kamen Rider Geats, dan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah game untuk mengubah dunia. Dan sekarang telah dimulai dunia yang baru. Seketika itu juga dunia yang tadinya hancur kembali seperti semula. Lalu tiba-tiba Sakurai terbangun di kamarnya. Ia yang bingung mengira bahwa itu adalah sebuah mimpi. Karena masih ragu, ia pun menanyakan keraguannya itu kepada sang pemilik kedai, Tanuki Soba. Namun ia mengatakan, mungkin Sakurai hanya bermimpi buruk. Tak lama kemudian Sumuri datang dan mengatakan bahwa Sakurai terpilih menjadi seorang Kamen Rider, sambil menyodorkan kotak yang ada di tangannya. Ternyata hal itu tidak hanya berlaku kepada Sakurai saja. Begitu juga dengan orang-orang lain di kota, termasuk juga Kurama Neon. Ia pun terpilih menjadi seorang Kamen Rider. Ketika Sakurai menyentuh drivernya, ingatan tentang hal yang tadi ia alami pun kembali. Ia pun baru menyadari bahwa hal itu bukanlah sebuah mimpi. Dan di sini pun cerita selesai. Di scene pertama diperlihatkan Sakurai Keiwa yang sedang berada di rumahnya. Di sana ia sedang membahas tentang kejadian yang ia alami sebelumnya kepada kakaknya, yaitu tentang monster Yamato yang menyerang mereka. Namun di situ kakaknya tidak ingat tentang hal itu, dan lagi-lagi Sakurai Keiwa ragu dan masih saja mengira bahwa hal itu adalah mimpi. Dan tiba-tiba kakaknya histeris ketika melihat tayangan di TV. Ternyata ia sedang melihat Ace Yukio yang sedang berada di TV. Ternyata Ace adalah seorang bintang yang paling terkenal di bumi, yang tentu saja hal itu membuat Sakurai terkejut. Dan tak hanya kakak Sakurai, ternyata para gadis di kota banyak sekali yang mengidolakannya. Lalu scene pun berlanjut di mana Ace memasuki sebuah gedung dan disambut oleh Sumuri. Dan ia lanjut untuk ngedate bersama Sumuri dan menggodanya. Kemungkinan Ace ini menjadi seorang bintang karena keinginannya telah terwujud, karena ia memenangkan game sebelumnya. Lalu scene pun berlanjut di mana Sakurai mulai mencoba menggunakan Desire Driver yang diberikan oleh Sumuri. Lalu ia memasukkan ID core-nya ke dalam belt itu. Dan secara tiba-tiba ia sudah berada di stadium Desire Grand Prix atau Desire Sanctuary bersama para kandidat lainnya.
Di sana terdapat Ace dan Sumuri juga. Di sana Sumuri memperkenalkan diri sebagai navigator di game itu. Di sana juga ia memberitahukan bahwa DGP diciptakan untuk melindungi dunia dari ancaman Yamato. Dan setelah game berakhir, orang-orang akan lupa dengan kejadian tentang Yamato, dan ingatan mereka akan dihapus, serta kembali seperti semula. Kecuali orang-orang yang memiliki ID core saja, yang dapat mengingat kejadian yang sebenarnya. Dan mereka pun yang berkumpul di stadium DGP merupakan orang-orang terpilih, untuk bertarung membasmi para Yamato itu. Dan bagi para pemenang game itu akan diberi gelar Dewa Deza, lalu dapat mengubah dunia sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Sebelum game dimulai, mereka diminta untuk menulis keinginannya masing-masing di kartu Desire. Setelah itu pembatas game pun aktif, dan mereka dikirim ke tengah hutan untuk menyelesaikan misi pertamanya, yaitu menemukan harta karun yang dicuri oleh Yamato. Di sana mereka mulai bertarung untuk menemukan harta karun itu. Dan tak disangka ternyata Kurama Neon juga berpartisipasi di sana, dan bekerja sama dengan seorang om-om. Ace yang telah memiliki pengalaman pun dengan santai berburu harta karun itu dan mengalahkan monster-monster itu dengan mudah. Tapi di sana ia kurang beruntung, karena mendapatkan item air yang lemah, tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Namun ia langsung mencoba menggunakannya. Harta karun yang dimaksudkan Sumuri adalah sebuah item sekali pakai untuk membantu para rider bertarung mengalahkan Yamato. Di sana Ace langsung berubah menjadi Kamen Rider Geats dengan armor water. Ternyata benar saja, item yang digunakan tidak terlalu membantu di pertarungan itu. Namun karena kemampuannya bertarung, ia tetap memenangkan pertarungan itu. Di tempat lain Sakurai dikejar-kejar Yamato. Namun seorang pria membantunya mengalahkan Yamato itu. Seketika mereka mendapatkan item dari monster-monster itu. Dan ternyata Sakurai mendapatkan item boots di mana item itu pernah digunakan Geats di episode sebelumnya. Dan tak disangka orang yang menolong tadi adalah bapak-bapak interviewer yang sebelumnya menginterviewnya ketika Sakurai melamar pekerjaan di perusahaan sebelumnya. Dan mereka mulai akrab hingga menanyakan masing-masing alasan mereka berpartisipasi di DGP itu. Rupanya keinginan bapak itu adalah menyembuhkan anaknya yang sakit keras. Tak lama kemudian mereka dijemput oleh Girori, yaitu seorang pelayan di Desire Sanctuary. Mereka diantar ke tempat peristirahatan DGP karena mereka telah menemukan item masing-masing. Di sana Sakurai juga bertemu lagi dengan Kurama Neon, dan mereka berkenalan karena sebelumnya mereka tidak sempat berkenalan. Michinaga Azuma, sang rider Bava pun tak menyangka mereka ikut dalam game itu. Mereka sebagai Kamen Rider Tikon dan Nago. Di sana juga Sakurai berterima kasih dengan Ace karena telah menolong mereka sebelumnya. Dan di sana mereka saling memamerkan item yang mereka dapat. Lalu dengan sombongnya Azuma berkata bahwa item yang didapatkan Ace hanyalah sampah. Ketika Azuma akan berseteru dengan Ace, Girori memisahkan. Karena di area tersebut mereka dilarang berkelahi atau mereka akan didiskualifikasi. Tak lama kemudian, game yang sebenarnya pun dimulai. Orang-orang yang tidak mendapatkan item dianggap gugur, dan tersisa 7 kandidat untuk mengalahkan bos Yamato. Game yang mempertaruhkan nyawa mereka itu, jika mereka mati maka tidak akan dapat hidup kembali, seperti orang-orang lain di kota yang pernah dibunuh Yamato, karena mereka adalah seorang rider. Di sini misi dimulai, dan mereka henshin secara otomatis. Sakurai menjadi Kamen Rider Raccoon atau Tikon, dan Neon menjadi Kamen Rider Kucing atau Nago. Di sana mereka mulai bertarung dengan Yamato. Neon yang masih bekerja sama dengan Om Mary mulai menggunakan item armor mereka. Begitu juga dengan rider lainnya kecuali Sakurai. Ia malah bersembunyi di balik pohon sambil melihat rider lain bertarung. Tarira yang merupakan interviewer kenalan Sakurai tadi dengan brutal menyerang para Yamato. Namun ia harus kalah dan lenyap tanpa bisa memenuhi impiannya untuk menyelamatkan anaknya. Di sana Ace menemui Sakurai untuk menguatkannya dan mengambil simpati darinya. Ketika itu juga bos Yamato menghampiri mereka. Ace yang telah henshin terlebih dahulu pun meminjam item boots yang didapat Sakurai. Lalu dengan baik hati Sakurai pun meminjamkannya. Dengan mudah Geats menyelesaikan pertarungan itu dan mengalahkan bos Yamato. Setelah pertarungan selesai, Sakurai yang masih terkagum-kagum dengan pertarungan Ace terkejut mendengar pernyataan Ace bahwa dirinya telah ia bohongi. Karena dirinya hanya mengarang cerita untuk mengambil simpatinya dan meminjam boots item darinya. Merasa sedikit kecewa, Sakurai meminta itemnya dikembalikan. Namun sayangnya item itu menghilang karena itu hanya item sekali pakai. Permainan pun selesai dan kandidat tersisa 6 orang. Permainan pun akan berlanjut jika Yamato menyerang lagi. Sebelum kembali, Sakurai bertanya kepada Sumuri,
apakah jika ia menang, ia juga dapat menghidupkan pemain yang telah tewas. Sumuri pun mengiyakan selama itu keinginan dari hatinya. Shin pun beralih ke rumah sakit di mana anak Pak Taira dirawat. Dan dokter mengatakan bahwa mereka mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi Naoto. Istri dari Pak Taira pun bingung bagaimana bisa. Dokter berkata bahwa mereka mendapatkan sumbangan dalam jumlah besar untuk Naoto dari seorang rubah tanpa nama. Dan ternyata diam-diam Ace ke rumah sakit untuk menolong anak itu. Di awal cerita tampak Sakurai Keiwa yang sedang berada di kamarnya sambil merekam video dirinya sendiri dengan handphonenya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Sumuri yang sudah ada di dalam kamarnya. Sumuri mengatakan bahwa ia dilarang mempublikasikan sesuatu tentang game DGP itu ke publik. Karena bagi mereka yang melanggar maka ia akan didiskualifikasi. Namun di sini Keiwa membantahnya. Ia beralasan bahwa ia membuat video itu hanya untuk mengingatnya saja dan tidak untuk dipublikasi. Dan Sumuri menegaskan, selama orang lain tidak tahu maka ia akan aman, jawab Sumuri. Sebelum Sumuri pergi meninggalkan kamar Keiwa, lagi-lagi Keiwa menanyakan tentang reward yang akan didapatkannya jika ia memenangkan game itu. Ia bertanya jika ia menang apakah dirinya dapat menghidupkan orang yang terbunuh oleh Yamato. Dan tak hanya itu, ia juga menanyakan di mana saat ini Pak Taira berada. Namun di sini Sumuri tak mengetahuinya karena yang mengetahui Pak Taira hanyalah Yamato. Di sisi lain di kediaman Kurama Neon, Neon ternyata sedang dimarahi oleh ibunya. Ibunya melarang Neon untuk membuat konten kabur dari rumah di channel YouTube-nya. Namun Neon masih saja menyangkal dan beralasan kalau subscribernya sudah mencapai 10 juta, maka banyak orang yang menantikan kontennya di setiap harinya. Jawaban Neon pun tentu saja membuat ibunya semakin marah. Ibunya hanya tidak ingin melihat Neon hidup susah. Ia pun memberi peringatan keras kepada Neon. Lalu Shin pun beralih di mana Yukio Ace yang sedang melemparkan koin di atas rooftop sebuah gedung. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah ada di sana dan akan menemukan seseorang itu. Wah, kira-kira Ace ini sedang mencari siapa ya? Lalu Shin pun berlanjut, di mana Keiwa diminta datang ke kantor di mana Pak Taira bekerja untuk dimintai keterangan. Pak Taira diketahui telah menghilang karena biasanya ia tidak pernah absen tanpa izin. Keluarganya pun yang khawatir juga telah membuat laporan kepada polisi terkait hal itu. Keiwa yang sebenarnya mengetahui hal itu pun sedikit merasa bersalah. Di sisi lain, lagi-lagi tampak Kurama Neon yang sedang membuat vlog kabur dari rumah lagi untuk konten YouTube-nya. Dan ini merupakan ke-50 kalinya ia kabur, setelah 49 kali gagal kabur dari rumah. Di opening videonya, ia berjoget-joget sendiri dengan diiringi musik. Dan tak lama kemudian, Ace datang menyapa Neon dan bertanya tentang apa yang dilakukan Neon saat itu. Karena Ace muncul di video itu, para penggemar Neon pun terkejut. Mereka mengira Neon dan Ace sedang berkolaborasi, mengingat mereka berdua merupakan seorang public figure. Lalu Shin pun berpindah di sebuah kafe. Di sana Ace dan Neon sedang mengobrol tentang konten yang dibuat oleh Neon. Tak lama kemudian, tiba-tiba bodyguard utusan keluarga Neon lagi-lagi muncul meminta Neon untuk pulang. Neon yang ketakutan langsung bersembunyi di balik punggung Ace. Ace pun mengatakan, bagaimana ia akan berhasil kabur jika ia selalu memvideokan hal itu. Tak disangka ternyata bodyguard yang seram itu merupakan penggemar Ace. Mereka pun langsung meminta tanda tangan kepada Ace. Dan kebetulan saat itu juga Ace mendapatkan panggilan untuk permainan selanjutnya. Lantas posisi itu dimanfaatkan Neon untuk kabur. Tak lama kemudian Ace menyusulnya dan mereka langsung menggunakan Desired Driver untuk pergi ke Desired Sanctuary. Di aula Sumuri mengumumkan jika Yamato telah muncul dan babak kedua dari game itu pun dimulai. Dan tema dari game kali ini adalah zombie survival. Sumuri menjelaskan, di game tersebut para zombie akan muncul dalam 3 gelombang. Di mana di gelombang ketiga tentunya banyak warga yang telah terinfeksi virus zombie. Maka dari itu, sebelum gelombang ketiga zombie harus dimusnahkan. Dan di game itu peserta akan bersaing untuk mendapatkan skor tertinggi. Pemain dengan skor terendah akan gugur di permainan itu. Sumuri juga mengingatkan kepada mereka, jangan sampai mereka terinfeksi virus zombie. Di sana lagi-lagi Azuma mencemooh Ace karena itemnya yang lemah sehingga akan susah mengumpulkan skor. Untuk membuktikannya, Ace pun mengajak Azuma untuk bertaruh. Jika Ace mendapatkan skor tertinggi, maka ia akan mengambil buckle Azuma. Dan juga begitu sebaliknya. Tanpa pikir panjang, Azuma pun menyetujui akan hal itu. Lalu game pun dimulai. Para rider mulai henshin satu persatu. Kamen Rider Bava langsung melancarkan serangan disusul para rider lainnya. Di sana juga tampak Kamen Rider Tikon yang mengutamakan keselamatan warga dan mengevakuasi mereka. Tanpa sengaja ternyata Keiwa mendapatkan notifikasi bahwa ia telah menyelesaikan secret mission atau misi rahasia, dan ia pun mendapatkan item boostnya kembali. Di sisi lain, Kamen Rider Dapan dan Kamen Rider Nago sedang berusaha mengalahkan para zombie. Namun di sini Neon tampak kesulitan mengalahkan mereka, sehingga ia meminta pertolongan kepada Dapan. Namun ia tak mau menolongnya. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Ace atau Gits muncul menolong Neon. Di sana Ace memberitahu Neon kelemahan para zombie itu berada di kepalanya. Dan tanpa diduga, di belakang Kamen Rider Dapan para zombie itu mendekatinya secara diam-diam. Di sisi lain tampak Gits yang tengah memasuki sebuah ruangan. Di sana ia mencari sumber air agar dapat menggunakan item yang ia miliki dengan maksimal.
Sambil menunggu itemnya siap, ia melanjutkan membantu Neon bertarung dengan para zombie. Dan tak lama kemudian setelah jebakan itu siap, Ace mencabut itemnya dari sumber air itu, dan air bah pun langsung menyerang semua zombie-zombie itu. Tak disangka Neon juga tenggelam dalam serangan itu. Tanpa mengeluarkan banyak tenaga, Gitz pun berhasil mengalahkan zombie dalam jumlah yang banyak sekaligus. Sehingga ia mendapatkan skor tertinggi dan gelombang pertama pun selesai. Mereka lalu kembali ke Desire Sanctuary untuk beristirahat sejenak, sampai gelombang kedua dimulai kembali. Di sana juga tampak perolehan skor sementara yang mereka dapatkan. Ace langsung mendatangi Azuma untuk menagih janjinya. Ia pun langsung mengambil bakel zombie milik Azuma sesuai dengan pertaruhan sebelumnya. Dan jika ia ingin bakelnya kembali, maka ia harus melampaui skor Ace. Di sana Ace pun memberikan item waternya kepada Azuma. Lalu di sana Keiwa curhat kepada Omeri bahwa ia belum mengalahkan zombie satupun. Ia hanya menyelamatkan orang saja. Dan di sana Neon juga khawatir karena dirinya yang berada di urutan paling bawah dari skor itu. Ia pun langsung bertanya kepada Girori apakah ada item yang bisa dibeli atau gacha seperti game pada umumnya. Girori pun menjelaskan, di saat permainan belum dimulai, ia dapat melakukan top up. Sehingga dengan begitu ia dapat membeli kostum dan yang lainnya dengan menggunakan Desire Money. Namun item seperti buckle tidak diperbolehkan. Dan hal itu membuat Kanato Sumida atau Kamen Rider 8 menjadi kesal terhadap tindakan Neon. Karena ia merasa tidak adil, hanya karena Neon memiliki uang maka ia bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Di tempat lain ternyata Sumida mendatangi Azuma yang sedang merenungi kekalahannya terhadap Ace. Sehingga ia mengajak kerjasama Azuma untuk balas dendam kepada Ace. Namun Azuma menolaknya, karena ia menganggap semua rider adalah musuhnya. Lalu scene pun kembali di mana Neon yang tengah asik mencoba berbagai pakaian yang ia beli setelah top up Desire Money. Ace yang bingung dengan tindakan Neon lantas menanyakan alasannya mengikuti Desire Grand Prix itu, namun Neon tak ingin menjawabnya. Kemungkinan Neon sering kabur dari Kurama Zaibatsu atau rumahnya karena peraturan di rumahnya yang sangat ketat. Dan Neon dilarang untuk berhubungan dengan orang di luar kediamannya sehingga membuatnya terkekang. Tak lama kemudian gelombang kedua pun dimulai. Para rider melanjutkan permainan untuk mengalahkan para Yamato. Kamen Rider Nago yang terdesak tiba-tiba ditolong oleh Kamen Rider Dapan yang sebelumnya membenci Neon. Di sana ia meminta maaf kepada Neon atas tindakannya sebelumnya. Dan ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia adalah penggemar Neon. Neon pun menjadi bingung dengan ucapannya. Dan dia ingin membantu Neon untuk mengejar ketertinggalan skornya. Namun di sana diam-diam Ace melihat tindakan mencurigakan dari Kamen Rider Dapan. Azuma yang melihat gerak-gerik Ace langsung mengalihkan perhatiannya agar fokus untuk pertarungan. Ace pun langsung berubah menggunakan buckle zombinya. Di sebuah ruangan, Kamen Rider Dapan dan Nago bertarung mengalahkan para Yamato. Di sana tampak niat terselubung dari Kamen Rider Dapan. Dan benar saja, ketika Neon lengah, ia langsung menembaknya dari belakang. Sehingga membuat Neon terdesak dan diserang oleh zombie-zombie itu. Ketika Dapan akan menghabisi Nago, Gitz datang menghalau serangannya. Di sana ia membantu Neon melawan para zombie yang ada di sekitarnya. Dengan item milik Azuma, ia pun berhasil mengalahkan zombie-zombie itu. Dapan yang merasa kesal langsung menembak Gitz namun meleset. Peringatan pun berbunyi bahwa menyerang rider lain adalah sebuah pelanggaran dan skor akan dikurangi. Namun Kamen Rider Dapan mengabaikannya. Dengan brutal Dapan pun menembaki Gitz, namun Gitz mampu menghindari semua serangan Dapan. Setelah berhasil keluar dari bangunan itu, Ace mengaktifkan mode Revolve untuk membalas serangan Dapan. Dan tanpa disadari, Gitz sudah berada di belakang Dapan yang dari tadi menyerangnya. Ia lalu menghajarnya. Dapan yang sudah tidak berdaya pun mendapatkan serangan pamungkas dari Gitz, hingga ia berubah bentuk ke bentuk manusianya. Di sini Azuma memperingatkan Ace jika menyerang peserta lain adalah sebuah pelanggaran dan skornya akan dikurangi. Namun dengan percaya diri, Ace menunjukkan kepada Azuma bahwa skornya tidak berkurang sedikit pun. Azuma dan peserta lainnya pun bingung bagaimana bisa itu terjadi. Di sini ternyata Sumida telah terinfeksi virus zombie sehingga ia tidak lagi dianggap peserta. Ace telah mengetahui hal itu sebelumnya karena zombie hanya menyerang Nago dan Dapan tidak diserang. Karena Dapan telah menjadi salah satu dari mereka. Ternyata ketika Ace menyelamatkan Neon sebelumnya, Sumida yang lengah diserang secara tiba-tiba oleh para zombie itu. Maka dari itu ia menjadikan Neon sebagai umpan. Gelombang kedua pun berakhir. Lalu Sumuri datang untuk menjemput mereka kembali ke Desire Sanctuary untuk beristirahat. Dan tanpa diduga Neon ternyata juga telah terinfeksi zombie. Mengetahui hal itu Sumida pun menertawakannya. Neon yang menyadari akan hal itu pun menjadi putus asa. Namun di sini Ace kembali menguatkannya karena game tersebut belum selesai. Jadi masih ada kemungkinan lain yang bisa saja terjadi. Di awal video kita diperlihatkan Keiwa yang lagi-lagi sedang membuat video di ruangan ganti untuk memberitahu kakaknya. Tak lama kemudian ia keluar ruangan dan di sana juga terlihat Kurama Neon yang sedang bersedih dan ia menelpon ibunya lalu memberitahu bahwa ia sedang menginap di rumah temannya. Yang tentu saja hal itu adalah kebohongan yang dibuat Neon agar ibunya tidak khawatir. Di sana tampak ibunya sedang melacak Neon melalui GPS. Namun tempat Neon tidak terdeteksi di jaringan ibunya. Virus yang semakin menyebar pun membuat Neon semakin lemah. Ketika Neon terjatuh, tiba-tiba Keiwa datang dan menolongnya.
Namun tak lama kemudian tiba-tiba Omeri datang dan menyeret Neon ke sebuah gudang di mana para rider telah berkumpul. Di sana juga tampak Sumida yang sedang diikat oleh Azuma, karena ia telah terinfeksi virus zombie juga. Melihat kedatangan Neon, di sini Azuma berubah menjadi Kamen Rider Buffa. Ia pun berencana untuk membunuh Neon agar mendapatkan skor. Namun Keiwa dan Ace menghalanginya. Saat Keiwa ingin menghentikan Buffa, peringatan pun keluar bahwa sesama rider tak boleh saling menyerang. Di sini Ace memberi penjelasan. Alasan dirinya tidak menghabisi Dapan saat pertarungan itu, tentu saja karena Dapan belum sepenuhnya menjadi zombie. Dan tentu saja membunuh mereka tidak akan mendapatkan skor. Mendengarkan hal itu, membuat Azuma mengurungkan niatnya untuk membunuh Neon. Mengetahui dirinya akan menjadi zombie dan mati, Neon malah merindukan rumah, padahal sebelumnya ia ingin selalu kabur dari sana. Dan di sini Keiwa selalu memberikan support kepada Neon. Lalu Shin pun beralih ke Desire Sanctuary. Di sini Jirori memberitahukan bahwa semua peserta boleh pulang terlebih dahulu sebelum gelombang 3 dimulai. Lalu di sana Neon pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pulang ke rumah, Neon pun mampir di sebuah taman dan mengecek ponselnya. Ia pun dibuat terkejut karena semua video di YouTube-nya telah dihapus. Tak lama kemudian bodyguard-nya menjemput Neon di sana. Shin pun beralih di rumah Neon. Mengetahui ibunya memasang GPS di barang-barang miliknya, sesampainya di rumah Neon marah kepada ibunya. Namun tanpa basa-basi ibunya langsung menamparnya hingga terjatuh. Di sini ternyata orang tua Neon sangat mengkhawatirkannya dan memiliki alasan mengurung Neon di rumah. Karena waktu masih kecil Neon pernah menjadi korban penculikan, sehingga membuat orang tuanya menjadi overprotective. Malam harinya lagi-lagi Neon kabur dari rumahnya. Namun virus yang semakin parah membuat Neon lemah, lalu ia pun terjatuh. Di sana tiba-tiba Keiwa dan Ace datang menolongnya. Lalu Shin pun beralih ke sebuah taman. Di sana terlihat Keiwa dan Ace mencoba menguatkan hati Neon agar ia tidak sedih dan putus asa. Karena Neon selalu berpikir bahwa ia akan berakhir karena telah menjadi zombie. Neon pun malah menyemangati Keiwa dan Ace karena ia merasa tak akan ada kesempatan lagi untuk dirinya. Lalu keesokan harinya gelombang ketiga pun dimulai. Yang tampak di area hanyalah 4 rider saja. Ada Ace, Keiwa, Azuma, dan Omeri saja. Namun mereka pun melanjutkan pertarungan. Di sini Ace heran dengan Buffa yang menggunakan item Magnum, yang seharusnya item itu adalah milik Dapan. Namun Kamen Rider Buffa enggan memberitahukan Gates. Dari kejauhan Omeri berteriak kesakitan setelah mendapatkan skor dari menolong warga. Ternyata di sana tampak Dapan yang sudah menjadi setengah zombie menyerang Omeri, dan ia pun menggigitnya. Mereka pun bingung karena Dapan seharusnya terikat di gudang. Namun ternyata Buffa telah melakukan perjanjian sebelumnya untuk membebaskan Dapan. Sebagai gantinya Dapan memberikan item Magnumnya kepada Buffa. Di situasi ini tiba-tiba Neon muncul dan berubah menjadi Kamen Rider Nago. Ia pun memutuskan untuk berjuang terus hingga akhir agar ia dapat mewujudkan harapannya. Ia pun mulai mengumpulkan skor dengan membasmi para zombie-zombie itu. Ternyata malam itu Ace memberitahu kepada Neon tentang kesempatan kecil agar ia dapat bertahan hidup. Cara itu adalah mereka harus mengalahkan zombie dan menyelesaikan permainan sebelum Neon menjadi zombie seutuhnya. Dengan begitu Neon tidak akan menjadi zombie. Dan di malam itu juga Keiwa ternyata memberikan buckle boostnya kepada Neon agar ia dapat mengumpulkan skor dan memenangkan game itu. Karena jika Neon mati, maka tentunya Keiwa dan kakaknya akan bersedih. Lalu semangat Neon pun kembali. Di sini pun terungkap keinginan Neon yang ia tulis sebelumnya, bahwa ia menginginkan cinta sejati. Kembali ke pertarungan, Neon pun akhirnya menggunakan buckle yang diberikan Keiwa dan menghajar para zombie itu. Di tengah pertarungan, Kamen Rider Nago tiba-tiba merasa lemah karena ia hampir kehabisan waktu dan virus pun semakin mendominasi tubuhnya. Melihat Nago yang mulai lemah, Dapan tiba-tiba melompat ingin menghabisinya. Namun untungnya Tikon datang menghalaunya. Melihat Nago yang masih belum menyerah, Gits pun membantunya dengan mengunci pergerakan para zombie sehingga membantu Nago dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Nago pun mulai mengaktifkan mode Revolve dan ia mulai menyerang semua zombie itu dengan mudah. Di sana lalu game pun berakhir dan Sumori datang mengumumkan hal itu. Dengan otomatis virus di tubuh Neon dan Sumida pun menghilang. Lalu Neon pun berterima kasih kepada Keiwa dan Ace karena mereka telah menolongnya dan memberi semangat kepadanya. Perolehan skor pun diumumkan. Peserta dengan skor terendah akan di drop out. Dan peserta itu adalah Sumida, Kamen Rider Dapan. Ace mengungkapkan, andai ia tak menyerah dan melanjutkan pertarungan, mungkin masih ada kesempatan untuknya.
Tak lama kemudian Sumida pun lenyap, dan Sumuri mengambil drivernya. Game pun selesai. Neon pun pulang ke rumahnya. Lagi-lagi ibunya yang marah akan memukulnya. Namun Neon kali ini berhasil menangkisnya. Lalu ia berkata, ia tak akan menyerah karena suatu saat ia akan benar-benar meninggalkan rumah itu. Di awal film, kita lagi-lagi diperlihatkan Sakurai Keiwa yang sedang membuat video pesan untuk memberitahu kakaknya jika suatu saat ia gugur dalam permainan itu. Dan tiba-tiba kakaknya masuk ke kamarnya dan mencurigainya menyembunyikan sesuatu. Kakaknya bertanya apa yang ia maksud dengan drop out. Dan di sana kakaknya mengira Keiwa yang gagal lagi dalam interview kerjanya. Sebagai kakak yang baik, tentunya ia selalu memberikan semangat kepada Keiwa. Lalu scene pun berpindah di mana Azuma dan temannya yang bernama Toru baru saja selesai bekerja. Toru bertanya pada Azuma alasannya bekerja. Di sana Toru pun mengungkapkan impiannya kepada Azuma. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menciptakan dunia yang ia impikan menjadi nyata. Hal itu lantas membuat Azuma berpikir. Dan ketika tersadar, sosok Toru telah menghilang. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi Azuma. Lalu keesokan harinya tampak Yukio Ace yang sedang syuting suatu acara dan memperlihatkan salah satu rumah megahnya. Ia menjelaskan kepada presenter di acara itu bahwa ia akan melakukan renovasi besar-besaran untuk rumahnya itu. Dan tak lama kemudian para pekerja konstruksi pun tiba. Dan tak diduga salah satu pekerja itu adalah Azuma. Dan hal itu membuat Azuma terkejut. Karena rumah yang harus ia kerjakan adalah rumah Ace, orang yang sangat ia benci. Di sana Ace pun sedikit mengejek Azuma, hingga akhirnya waktu game berikutnya pun dimulai. Lalu scene pun beralih ke Desire Sanctuary. Sumuri menjelaskan bahwa Yamato yang baru telah muncul. Dan tema game kali ini adalah Shinkei Suijaku. Yamato kali ini bernama Trump Yamato, di mana mereka sering menyerang di tempat orang-orang yang sedang berkencan, lalu memisahkan para pasangan itu dan membawanya ke sarang mereka. Di game kali ini mereka harus berpasangan, dan pasangannya ditentukan melalui pengambilan undian. Dan seperti di game sebelumnya, di sini kemenangan masih ditentukan dari skornya, yang berarti di mana peserta dengan skor terendah akan tereliminasi 2 orang sekaligus. Tanpa pikir panjang, Ace mengambil giliran pertama, dan ia berpasangan dengan Kurama Neon. Di giliran kedua, Azuma dengan Sakurai Keiwa. Berhubung peserta hanya tersisa 5, Om Mary dipasangkan dengan salah satu pihak manajemen dari Desire Grand Prix yang tidak diketahui identitasnya. Dan orang itu adalah Kamen Rider Punk Jack. Karena ia merupakan salah satu seorang staff, maka wujud asli, wajah, dan suaranya dirahasiakan. Lalu game pun dimulai. Masing-masing tim mendapatkan satu box harta karun berisi item. Dan di sini Keiwa lagi-lagi beruntung mendapatkan buckle boost, hingga Azuma pun terheran-heran dengan keberuntungannya. Dan pertarungan melawan Trump Yamato pun dimulai. Azuma masih menggunakan buckle Magnum dari Kamen Rider 8 sebelumnya, dan Ace menggunakan buckle zombie yang ia dapatkan dari Azuma. Di game ini ternyata merupakan game strategi tim, yaitu di mana para peserta harus menemukan strategi atau cara mengalahkan Yamato. Karena para Yamato selalu hidup kembali setelah dihancurkan oleh mereka, seolah kebal terhadap serangan para peserta. Dan di sini Ace menyadari akan hal itu. Tak lama kemudian babak 1 pun berakhir, dan para peserta kembali ke Desire Sanctuary untuk beristirahat. Dan skor sementara mereka semuanya adalah 0. Di sini Keiwa menanyakan cara Azuma memakai item Magnum yang aneh, dan ternyata Azuma tidak terbiasa menggunakan buckle itu, karena ia terbiasa dengan buckle zombinya. Mendengar hal itu lantas membuat Keiwa mendatangi Ace dan Neon untuk menukarkan buckle itu pada Ace. Ace pun menjelaskan jika setiap buckle memang memiliki kecocokan masing-masing terhadap ID core, seperti Kamen Rider Geats yang cocok menggunakan Magnum, dan Bava yang cocok dengan zombie. Sehingga jika buckle itu dipakai akan meningkatkan kekuatan penggunanya. Namun hal itu tentu saja kembali kepada penggunanya itu sendiri. Di sini Neon mengambil alih tawar-menawar itu, yang pada akhirnya Keiwa harus menukarkan 2 buckle Magnum dan boost miliknya dengan zombie. Setelah mendapatkannya, ia lalu memberikan buckle itu pada Azuma, sehingga Azuma menilai kalau Keiwa terlalu baik. Dan seharusnya ia tak perlu melakukan hal itu, karena Azuma tetap menganggap semua peserta sebagai musuh. Buckle itu ternyata mengingatkan Azuma pada Toru, temannya. Toru ternyata telah gugur di game sebelumnya, di mana Ace juga terlibat di game itu. Di tempat lain, Ace mengajak Neon berlatih di sebuah ruangan khusus dengan melawan virtual Yamato. Dan tak lama kemudian game pun dimulai kembali.
Dan para peserta pun bertarung kembali untuk mendapatkan skor. Di sini Kaiwa baru menyadari tentang sesuatu dari tema game itu. Namun Azuma tanpa berpikir panjang, ia menghajar para Yamato, namun tetap tak mendapatkan skor. Di tempat lain, Ace dan Neon telah menemukan strategi dari game itu, yaitu mereka harus mengalahkan dua Yamato bertipe sama sekaligus. Mereka pun mulai mempraktekkan hasil latihan mereka. Dan Ace menandai Yamato yang memiliki tipe yang sama, lalu meminta Neon untuk melakukan serangan pamungkas secara bersamaan, dan mereka pun berhasil. Babak kedua pun berakhir, dan peserta pun kembali ke Desire Sanctuary. Di sana Girori mengumumkan, tim Ace dan Neon memperoleh 200 poin, sedangkan yang lain masih 0. Dan di sana tersisa 6 Yamato yang masih hidup. Dan lagi-lagi Ace mengejek Azuma sebagai pecundang. Dan Omeri pun merasa tidak adil karena dirinya dipasangkan dengan Kamen Rider Punk Jack yang susah diajak berkomunikasi. Di sini Girori memberikan penawaran khusus untuk Omeri, bahwa Omeri dapat bertukar pasangan dengan cara melakukan top up di Desire Money, dan membeli tiket khusus untuk mengambil undian kembali untuk menukarkan pasangan timnya. Azuma yang kesal pergi ke area latihan dan menghajar Yamato virtual di sana. Tak lama kemudian Ace datang. Di sana Azuma mengungkapkan kebenciannya kepada Ace. Di sisi lain Omeri menemui Azuma. Ternyata ia telah membeli tiket yang ditawarkan Girori tadi. Dan ia berencana mengajak Azuma untuk berpasangan dengannya. Lalu di sini film pun berakhir. Di scene pertama seperti biasanya di sebuah koridor tampak Kaiwa yang sedang membuat pesan video setiap selesai babak dari game itu. Di sana ia juga agak ragu, apakah ia bisa bekerja sama dengan Azuma. Lalu di tempat lain, Azuma dan Ace masih saja berselisih, dan di sana Azuma mengungkapkan keinginannya yang ia tulis sebelumnya kepada Ace. Lalu di sebuah koridor Omeri menghentikan langkah Azuma. Dan ternyata ia mengatur rencana untuk menjadikan Azuma pasangan timnya dengan tiket undian ulang yang ia beli dari Girori. Di Desire Sanctuary, Ace dan Neon sedang bersantai sambil menikmati Ace buatan Girori. Di HP-nya, Ace melihat berita di sebuah artikel tentang Omeri yang ternyata seorang kriminal. Ia membawa kabur sejumlah uang dari sebuah dealer kasino tempatnya bekerja, sehingga hal itu mengejutkan Neon dan Kaiwa. Tak lama kemudian mereka pun diminta untuk berkumpul. Namun kali ini bukan karena Yamato yang muncul, melainkan Sumuri akan mengumumkan tentang pertukaran pemain pasangan tim antara Kamen Rider Punk Jack dan Azuma. Di sini pasangan telah berubah karena Omeri telah menggunakan tiket undiannya, di mana sekarang Omeri berpasangan dengan Azuma dan Kaiwa dengan Kamen Rider Punk Jack. Namun Kaiwa mengira jika Omeri bertindak curang sebagaimana dulu ia melarikan uang perusahaannya itu. Lalu scene pun berlanjut. Di tepi pantai, Kaiwa mencoba latihan bersama Kamen Rider Punk Jack untuk mengalahkan virtual Yamato. Ditemani Ace dan Kurama Neon. Di sana Kaiwa juga merasa kesulitan untuk bekerja sama dengan Kamen Rider Punk Jack karena ia tidak bisa diajak berkomunikasi. Dan di saat itu juga Ace mengembalikan buckle boots milik Kaiwa yang sebelumnya ia tukar. Karena Ace akan merasa bersalah jika Kaiwa kalah karena hal itu. Dari kejauhan ternyata Omeri melihat hal itu. Dan ia khawatir jika Kaiwa akan menang karena bakal itu. Setelah latihan, Kaiwa yang kelelahan diberi saran oleh Azuma untuk mengambil undian lagi. Di sana diam-diam Azuma sedikit khawatir pada Kaiwa. Namun di sini Kaiwa menolaknya karena ia tak ingin merepotkan orang lain. Ia tak ingin hanya karena ia mengejar kemenangan untuk dirinya sendiri, sehingga hal itu akan merugikan orang lain. Ia pun tak masalah jika kalah, asal orang lain bisa bahagia. Tak lama kemudian Omeri memanggil Azuma. Di sana diam-diam Omeri memberikan bus buckle yang ia curi dari Kaiwa pada Azuma. Di sini Azuma mulai menyadari bahwa Omeri adalah orang yang berbahaya, karena ia akan menghalalkan segala cara demi kemenangannya, termasuk bersikap curang. Tak lama kemudian Ace datang. Karena takut ketahuan, Omeri pun kabur. Dan di sana Ace mengungkapkan kepada Azuma bahwa dirinya telah menyadari alasan kenapa Azuma sangat membencinya. Namun di sini Ace malah memberikan semangat pada Azuma dan memotivasinya. Di tempat lain Kaiwa sedih karena kehilangan buckle boots-nya. Di sana Neon, Ace, dan Omeri mencoba menghiburnya. Namun karena sikap Omeri yang aneh, Kaiwa pun mencurigainya. Ternyata benar saja. Tak lama kemudian Azuma datang dengan membawa bus buckle miliknya.
Dia memberitahu bahwa Omeri yang mencurinya. Keiwa yang kesal meminta bakelnya dikembalikan, namun Omeri tidak mau. Dan akhirnya Azuma mengadakan sebuah pertandingan untuk memperebutkan bakel itu. Di sana Ace dan Neon menyemangati Keiwa. Dan lagi-lagi dengan curang Omeri merebut bakel itu secara paksa dari Keiwa. Padahal bakel itu telah didapatkan Keiwa sebelumnya. Dan akhirnya Azuma pun mengambil bakel itu. Tak lama kemudian Yamato pun muncul kembali. Pertarungan pun dimulai. Di sana Yamato tersisa 6. Nago dan Gates mulai menghajar para Yamato. Di tempat lainnya, Kamen Rider Mary, Tikon, Pang-Jack sedang berusaha mengalahkan para Yamato. Namun di sana terlihat Kamen Rider Bava yang hanya terdiam memperhatikan mereka. Beberapa kali Omeri memanggilnya, namun Bava mengabaikannya sehingga membuatnya bingung. Tikon bertarung pantang menyerah menghajar para Yamato itu. Namun tiba-tiba Kamen Rider Bava menggunakan bakel busnya dan menyerobot Yamato yang sedang dihajar oleh Omeri dan menyeretnya ke tempat Kamen Rider Tikon. Di sana ia menggunakan Revolve Mode dan secara bersamaan Bava dan Tikon menggunakan attack finish dan mengalahkan Yamato. Secara tiba-tiba Sumuri datang dan mengumumkan bahwa barusan Azuma sebelumnya telah melakukan penarikan undian ulang, di mana sekarang Bava berpasangan dengan Tikon dan Mary kembali bersama Pang-Jack. Di sini Azuma diam-diam juga membenci sikap Mary dan ingin menyingkirkan orang seperti dia. Di tempat lain, Kamen Rider Gates dan Nago mengalahkan 4 Yamato sekaligus dan pertandingan pun berakhir. Perolehan ranking skor pun diumumkan. Gates dan Nago mendapatkan skor tertinggi yaitu 600. Bava dan Tikon 200, sedangkan Mary dan Pang-Jack 0, dan hal itu harus membuatnya gugur dan dikeluarkan. Dan Sumuri memberitahukan, bagi pemain yang kalah akan dihapus ingatannya tentang game itu, dan akan kembali ke kehidupan normalnya. Di scene terakhir, tampak Sumuri sedang melaporkan kepada pria bertopeng yang masih misterius, bahwa bos terakhir Yamato dengan kekuatan besar telah ditemukan. Apakah para rider dapat mengalahkannya? Di beberapa episode sebelumnya, beberapa peserta di Sire Grand Prix telah gugur, hingga menyisakan 4 pemain saja. Di scene awal, kita diperlihatkan Keiwa dengan rutinitasnya membuat video sebelum permainan berlanjut, di mana ia menjelaskan perbedaan kondisi setelah pemain tewas dan pemain yang gugur di permainan di Sire Grand Prix. Dan tiba-tiba kakak Keiwa muncul mengagetkannya. Melihat Keiwa yang terkejut, saat membuat video, kakaknya malah mengira Keiwa sedang menonton film Triple X. Namun Keiwa tentu membantahnya. Di tempat lain, Yukio S sedang memikirkan sesuatu di atas sebuah gedung, tentang seorang wanita yang diduga adalah ibunya yang masih misterius. Dan ternyata S sedang mencari wanita itu yang mungkin ada kaitannya dengan Desire Grand Prix sebelumnya. Kembali ke kediaman Keiwa, tampak Keiwa dan kakaknya yang sedang membicarakan impian dan cita-cita Keiwa yang ia tulis 10 tahun yang lalu. Dan itu impian yang sama dengan yang Keiwa tulis di awal Desire Grand Prix. Cita-cita yang tidak pernah berubah sejak ia SD. Di sini kakaknya mendukung dan menyarankan Keiwa menjadi seorang ninja dan menyelamatkan dunia. Di tempat lain, Kurama Neon sedang membuat video kabur dari rumah lagi untuk YouTube-nya. Namun tanpa sadar ia dikejar-kejar oleh bodyguard-nya untuk kembali ke rumah. Tak lama kemudian pengejaran itu terhenti karena pembatas game tiba-tiba aktif. Hal itu membuat Neon dan rider lainnya harus bergegas ke TKP di mana para Yamato muncul. Dan di sana telah tampak Yukio S dengan drivernya lalu Henshin dengan diikuti para peserta lainnya. Tanpa diduga, lagi-lagi keberuntungan Sakurai Keiwa menyelesaikan secret mission sehingga ia mendapatkan item buckle boost untuk kesekian kalinya. Dan tema game kali ini adalah menendang kaleng. Di tempat lainnya, Kamen Rider Bava telah menemukan bos Yamato. Namun ia malah meremehkan monster itu karena ukurannya yang sangat kecil. Namun tanpa diduga, Azuma dengan mudahnya dikalahkan oleh monster itu. Sumuri pun menginformasikan kepada para peserta agar tidak menyerangnya secara langsung, karena monster itu memiliki daya kekuatan yang sangat besar. Monster itu menangkap para manusia dan menyerap energi kehidupan mereka untuk menjadi raksasa.
Namun raksasa itu memiliki kelemahan yang terletak pada kaleng yang muncul. Karena jika para peserta menendang kaleng itu, manusia yang tertangkap akan kembali, dan mereka dapat mengalahkan monster itu. Dan monster akan berpindah-pindah untuk mencari para manusia. Jika para peserta tidak ada yang dapat mengalahkan monster itu, maka game akan dinyatakan game over. Di sini para peserta belum dapat mengalahkan monster itu dan kembali ke Desire Sanctuary. Di sana Azuma terluka dan mendapatkan pengobatan dari Girori. Dan di sini Ace menjelaskan, jika tak ada rider yang mengalahkan monster itu, maka para korban monster itu tak akan dapat diselamatkan. Begitu pula sebaliknya. Dan Ace menceritakan pengalamannya di mana ketika semua rider tewas dikalahkan oleh monster yang sama. Dan manusia dihapus ingatannya tentang hal itu agar dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Dan hal itu terjadi ketika Ace belum bergabung di Desire Grand Prix. Keiwa yang penasaran dengan banyaknya pengetahuan Ace tentang game ini menanyakan tentang sejak kapan ia terlibat di game ini. Ace pun memberitahukan bahwa dirinya bergabung di game itu sejak awal tahun. Sehingga hal itu membuat Keiwa tidak percaya. Azuma yang juga penasaran menanyakan tentang keinginan Ace yang ia tulis sebelumnya. Namun Ace tidak mau memberitahukan dan merahasiakan hal itu. Tiba-tiba Azuma meminta Keiwa menyerahkan buckle busnya agar mereka dapat dengan cepat menemukan bos Yamato itu dan menendang kalengnya. Tetapi di situ tentu saja Keiwa tak ingin memberikannya. Di sini tampak ekspresi Girori yang aneh, seolah mengetahui sesuatu. Keiwa yang masih berdebat dengan Azuma tentang bos buckle dan bos Yamato itu dihentikan oleh Girori. Dan Girori meminta mereka pulang terlebih dahulu dan akan memanggil mereka lagi ketika bos Yamato muncul. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk pulang, namun tidak dengan Neon dan Ace. Neon ternyata mengajak Ace untuk makan bersamanya di kedai soba. Di sana ia menanyakan sesuatu tentang caranya yang boleh ia lakukan di permainan itu. Tak lama kemudian Keiwa dan Sarah kakaknya tiba juga di kedai itu. Dan mereka pun bertemu dengan Ace dan Neon di sana. Tentu saja hal itu membuat Sarah histeris bertemu para idolanya. Di sana Sarah menceritakan latar belakang keluarganya kepada Ace dan Neon. Mengetahui kedua orang tua Keiwa dan Sarah telah meninggal, membuat Ace sedikit sedih. Di perjalanan pulang, Neon mengungkapkan ia juga mengidolakan Keiwa dan Sarah karena ia kagum dengan keakraban kakak beradik itu. Di sana Keiwa juga menanyakan tentang keluarga Ace, namun ia mengatakan bahwa ia telah melupakannya. Dan Ace mengatakan akan mendukung Keiwa untuk menciptakan kedamaian dunia. Tiba keesokan harinya, bos Yamato yang semakin membesar muncul kembali, dan para rider dikirim untuk pertarungan selanjutnya. Di sini Keiwa Henshin menggunakan buckle busnya dan beraksi sendirian berusaha mengalahkan bos Yamato itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun ketika Keiwa akan mendekati kaleng, monster itu menyadarinya dan menghempaskan Keiwa dengan pukulannya. Khawatir dengan Keiwa yang terdesak, Ace menggunakan kesempatan itu untuk menolong Keiwa dan mendapatkan bonus secret mission, yaitu item buckle ninja. Ternyata di sini lagi-lagi Ace mengelabui Keiwa untuk menjadi umpan agar mendapatkan buckle itu. Tak lama kemudian Ace menggunakan buckle ninja itu dan menyerang monster yang telah menjadi raksasa dengan kecepatan ninja. Lalu ia pun menggunakan kaki Bunshin dan mengubah senjatanya menjadi shuriken, lalu menyerang monster itu dari berbagai sisi. Melihat monster yang terdesak, ia memanfaatkan momen itu untuk mengubah dirinya dengan mode revolve dan berhasil menendang kaleng itu. Namun sayangnya kaleng berhasil ditangkap monster sebelum kaleng itu hancur. Dan monster pun menghilang. Dan di sini game pun belum berakhir. Para peserta pun ditarik kembali ke Desire Sanctuary. Ternyata dari awal Ace sudah mengincar buckle ninja itu, lalu memanfaatkan Keiwa hingga membuat Keiwa tak ingin lagi mempercayai Ace. Keiwa yang terluka kemudian pingsan, dan episode 7 pun berakhir. Di awal film tampak Keiwa yang sebelumnya babak belur dihajar oleh bos Yamato sedang membuat pesan video seperti biasanya, di mana para rider telah sampai di akhir permainan untuk menentukan takdir dunia dengan melawan bos Yamato di permainan menendang kaleng. Di permainan sebelumnya, para peserta belum berhasil menyelesaikan permainan ini, dan permainan pun masih berlanjut.
Dan jika tak ada rider yang mampu menyelesaikan permainan ini, maka dunia akan musnah. Setelah Keiwa membuat video, kakak Keiwa, Sarah, menelpon dan menanyakan keadaannya. Tak diduga ternyata Sarah berada di tengah kota, di mana bos Yamato sedang mengamuk di dekat area itu. Dan seorang pria di dekatnya mengambil foto monster itu, yang membuat monster itu menyerangnya. Dan para Yamato menemukan persembunyian Sarah. Seketika itu juga Sarah lari dari sana dan telepon pun terputus. Di Desire Sanctuary, Neon sedang latihan menendang kaleng, yang membuat kepala Azuma terkena kaleng dari tendangan Neon. Karena hal itu, Neon pun dimarah oleh Girori, karena melakukan hal itu akan membahayakan peserta lainnya. Tak lama kemudian Keiwa yang masih cedera keluar dari ruang perawatan dan bergegas pergi dari sana. Melihat hal itu, Ace pun mengikutinya. Secara bersamaan, Girori menginfokan bahwa bos Yamato telah muncul kembali di kota. Di sana ternyata Keiwa menemui Sumuri. Ia meminta agar segera mengirimnya ke arena permainan, karena kakaknya diserang Yamato. Sesampainya di arena permainan, Keiwa langsung bergegas mencari kakaknya. Dan rider lain pun berubah untuk mengalahkan para Yamato. Di sebuah gang sempit, Keiwa menemukan kakaknya yang sedang dikepung oleh Yamato. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari dan Henshin menyelamatkan Sarah. Melihat perubahan Keiwa, Sarah pun terkejut. Dan ketika ia ingin bertanya lebih lanjut pada Keiwa, tak sengaja ia menyentuh driver Keiwa. Dan hal itu membuatnya mengingat kejadian masa lalu yang telah dihapus dari ingatannya. Di sana ia menyadari dan memberitahu Keiwa bahwa orang tua mereka meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh para Yamato itu. Dan hal itu pun membuat Sarah sangat sedih dan membuat Keiwa terkejut. Karena lengah, Yamato pun menghajar Keiwa hingga pingsan dan menculik Sarah. Di tempat lain, Bava dan Git saling bertarung adu mekanik. Tak lama kemudian, Neon datang memisahkan mereka. Bos Yamato pun menghilang dan para peserta kembali ke Desire Sanctuary. Dan Keiwa pun kembali di ruang perawatan. Ketika sadar, Keiwa langsung panik karena kakaknya tertangkap oleh para Yamato. Ia lalu memberitahukan hal yang ia alami barusan kepada Ace dan Neon. Di sana ia bersikeras ingin menyelamatkan kakaknya walaupun dalam kondisi babak belur. Karena Sarah adalah satu-satunya keluarganya saat ini. Kata-kata itu pun membuat Ace berpikir tentang keluarganya. Di sana Keiwa mengajak semua peserta untuk bekerja sama dan membuang ego mereka untuk sementara waktu. Namun Azuma tak setuju lalu pergi dari sana. Begitupun dengan Neon. Namun di sana Ace memberi pengertian kepada Keiwa dan memintanya berusaha sendiri untuk mewujudkan keinginannya. Karena peserta lainnya juga sedang bertaruh untuk hal itu dan tak ada pilihan lain. Di tengah kota, Sarah yang pingsan disekap di pohon monster. Dan di sana tampak ukuran bos Yamato yang semakin bertambah besar. Tak lama kemudian, para rider dikirim kembali ke area permainan. Dan para rider Henshin secara bersamaan. Di saat rider lain menghajar para Yamato, Keiwa memberanikan diri untuk menarik perhatian bos Yamato. Dan hal itu pun membuat Sarah terbangun dan melihat Keiwa di sana. Dengan brutal bos Yamato menembaki Keiwa. Rider lain pun menyadari bahwa Keiwa menjadikan dirinya sebagai umpan. Namun ketika Ace akan menggunakan buckle ninjanya, buckle itu terbang ke arah Keiwa yang sedang terdesak oleh bos Yamato. Di sana Keiwa tetap mempercayai teman-temannya akan menolongnya, walau ia tak memintanya. Keyakinan yang kuat dari Keiwa itu membuat buckle ninja itu menyatu dengan Keiwa secara otomatis. Keiwa yang tadinya diserang tiba-tiba muncul dari atas bos Yamato dan menyerangnya. Ace menjelaskan buckle itu merespon jalan ninja yang dibawa oleh Keiwa. Tak sampai di situ, bos Yamato kemudian menyerangnya lagi cara bertubi-tubi. Namun Keiwa dapat menghindarinya. Hingga akhirnya ia menggabungkan buckle ninja dan buckle boost di drivernya. Di sana ia melakukan serangan balik kepada bos Yamato itu dan melakukan rider kick yang diarahkan ke pohon monster yang menahan kakaknya. Di saat itu juga Gits dan Bava berlomba-lomba menendang kaleng monster itu. Seketika kaleng itu terpental, dan ketika bos Yamato akan menangkapnya lagi, Nago melompat dan menendangnya hingga keluar arena. Lalu bos Yamato seketika menghilang. Namun mereka masih bingung karena tak ada pemberitahuan permainan telah selesai. Hal itu berarti permainan masih berlanjut dan belum selesai. Di sisi lain terlihat Keiwa yang lemas kehabisan tenaga. Namun ia bersyukur karena kakaknya selamat. Dan ia telah membuktikan kemampuannya kepada kakaknya. Tak lama kemudian Sumuri datang dan memberitahukan bahwa Keiwa di drop out atau tereliminasi karena kondisinya tak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan permainan.
Ia pun akan dikembalikan ke kehidupan normalnya dan akan dihapus ingatannya. Namun di sana ia malah bersyukur dan mengembalikan bakal ninja itu kepada Ace. Kejadian barusan lantas membuat Ace kagum dengan kebaikan dan perjuangan Keiwa. Di saat itu juga Keiwa lenyap dan Sumuri mengambil drivernya. Ace pun berkata akan menyelesaikan permainan itu, dan di sana film pun berakhir. Di awal film, Neon mempertanyakan tentang permainan yang belum juga berakhir. Padahal kaleng itu telah berhasil ia tendang, bahkan hingga keluar area. Namun di sini Sumuri juga tidak mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu tiba-tiba area Jamar meluas, dan bos Yamato menelan kaleng itu sehingga hal itu akan menyulitkan para peserta. Di tengah kebingungan para peserta, Game Master pun muncul. Dan kemunculan Game Master di tengah para peserta menandakan situasi atau keadaan yang darurat. Di sana para peserta diminta untuk melakukan misi darurat. Game Master memberikan solusi kepada mereka agar mereka dapat mengalahkan bos Yamato itu. Di sana mereka diberikan sebuah telur untuk masing-masing peserta. Dan telur itu tentunya berisi sebuah item yang dapat membantu mereka mengalahkan bos Yamato. Scene lalu beralih di tengah kota. Di sana bos Yamato muncul kembali bersama para anak buahnya menyerang para warga. Lalu para peserta diminta untuk menjaga telur mereka masing-masing. Jangan sampai telur itu dihancurkan oleh para Yamato, agar mereka mendapatkan item yang dapat membantu mereka kelak. Lalu para rider henshin secara bersamaan, dan mereka pun bertarung dengan membawa telur mereka masing-masing. Tak lama kemudian Gits melompat ke tubuh Yamato raksasa dan mendeteksi letak kaleng yang ditelan oleh bos Yamato tadi. Dan tak disangka di sana Gits telah menyelesaikan secret mission, dan ia pun mendapatkan hadiah boost buckle. Di saat yang bersamaan bos Yamato menghilang dari tempat itu. Lalu ketika mereka kembali ke Desire Sanctuary, tiba-tiba telur Kurama Neon pun menetas, dan dia mendapatkan item propeller atau baling-baling. Iri dengan Kurama Neon, Azuma yang tidak sabar pun memukul-mukulkan telurnya ke meja. Sehingga Girori memperingatkannya. Namun tiba-tiba sebuah item melompat dari telurnya. Dan Azuma pun mendapatkan item drill atau bor. Sedangkan saat itu telur es belum juga menetas. Dan di sana es memperingatkan Azuma dan Neon untuk menyerahkan pertarungan terakhir itu kepadanya. Lalu es menyarankan kepada mereka untuk tetap stay di Desire Sanctuary agar mereka aman dan kelak dapat kembali ke kehidupan normalnya saat permainan itu selesai. Mendengarkan hal itu lantas membuat Azuma emosi. Tentunya Azuma dan Neon pun tak ingin menyerah begitu saja, dan mereka yakin dapat mengalahkan Ace. Malamnya di rooftop sebuah gedung, Neon live streaming dan mengumumkan kepada para fansnya bahwa itu merupakan live terakhirnya. Namun di sana ia tak ingin menjelaskan secara detail alasannya melakukan hal itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia sedang memperjuangkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Di tempat lainnya, Azuma berhalusinasi bertemu dengan Toru temannya. Di sana Azuma menguatkan tekadnya bahwa ia akan memenangkan game itu dan mewujudkan impiannya. Sedangkan Ace berlatih dan bertekad akan menemukan ibunya. Namun ia bingung kenapa telurnya belum juga menetas. Tak lama kemudian pasukan Yamato pun muncul kembali. Namun di area itu hanya muncul Azuma dan Kurama Neon saja. Dan final game pun akhirnya dimulai kembali. Mereka pun henshin menggunakan masing-masing item yang baru mereka dapatkan. Dan pertarungan pun dimulai. Kurama Neon pun menggunakan baling-balingnya untuk terbang menyerang langsung bos Yamato. Secara bersamaan, Nago dan Bava mengeluarkan serangan pamungkas ke bos Yamato itu. Namun sayangnya hal itu sia-sia saja. Dengan mudahnya bos Yamato menangkis serangan mereka, dan membuat mereka berdua terpental hingga membuat satu tanduk Bava patah. Dan di sana tiba-tiba Gits muncul dan langsung menyerang anak buah Yamato itu. Lalu ia meminta Azuma untuk berhenti menyerang, mengingat dirinya telah terluka parah. Namun Azuma tak ingin menyerah begitu saja.
Lalu tiba-tiba bos Yamato pun menyerang mereka secara bertubi-tubi dan mengenai Azuma. Melihat tekad Azuma yang begitu kuat, membuat Gits mendapatkan ide. Ketika bos Yamato menyerang lagi, Gits pun menangkisnya menggunakan telurnya. Sehingga dari telur itu ia mendapatkan Buckle Monster. Gits pun langsung menggunakannya dan mengalahkan bos Yamato itu dengan satu pukulan. Lalu mission pun komplit, permainan pun dimenangkan oleh Gits. Di sisi lain tampak Kamen Rider Punk Jack yang menampakkan wujud manusianya. Di sana Ace mengakui bahwa dirinya belajar dari tekad Azuma dan akan selalu menjadi rival Azuma di permainan selanjutnya. Dan Azuma pun menghilang. Begitupun dengan Kurama Neon. Setelah Ace menasihati Neon, ia pun menghilang. Di Desire Sanctuary, Sumuri kesal dengan keinginan yang Ace tulis. Dan mau tidak mau, Game Master pun harus mewujudkannya. Karena hal itu merupakan ketentuan permainan dan hak Yukio Ace sebagai Dewa Deze. Di sana, Game Master pun mewujudkan dunia impian Yukio Ace. Tak lama kemudian, dunia pun kembali menjadi seperti semula, dan ingatan semua orang dihapus kembali. Lalu di sana episode 9 pun selesai. Di awal video kita diperlihatkan Sumuri yang sedang curhat tentang kemenangan Yukio Ace dan keinginannya yang telah terwujud, yaitu menjadikan semua pengurus Desire Grand Prix sebagai keluarganya. Di mana saat ini Sumuri menjadi kakaknya dan Girori sebagai ayah mereka. Dan hal itu membuat Sumuri sedikit risih, terlebih ketika Ace memanggilnya kakak. Ketika sedang sarapan bersama, Ace pun menanyakan tentang bagaimana cara perekrutan kandidat atau peserta Desire Grand Prix. Di sana Sumuri menjelaskan bahwa peserta dipilih berdasarkan riset yang dilakukan oleh Game Master. Namun mereka tak mengetahui secara spesifik kriteria yang dipilih olehnya. Dan ternyata di sini Ace telah memenangkan beberapa kali season Desire Grand Prix sejak ia terpilih menjadi peserta. Setelah sarapan, Sumuri kembali mencari kandidat peserta Desire Grand Prix. Dan kali ini ia ditemani oleh Ace. Di sana mereka menemui Azuma yang ingatannya telah dihapus sebelumnya, sehingga membuatnya tak mengenali Ace. Namun tak lama kemudian Sumuri datang memberikan driver itu kepada Azuma. Ketika ia menyentuh core ID-nya, seketika itu juga Azuma kembali mengingat Ace dan menanyakan mengapa ia bisa bersama Sumuri. Di sana Ace menjelaskan bahwa Sumuri telah menjadi keluarganya. Lalu mereka pergi mencari peserta selanjutnya. Di perjalanan Ace dan Sumuri yang melihat Kurama Neon ditemani bodyguardnya yang baru saja keluar dari sebuah pusat perbelanjaan. Dan ia tampak bahagia di sana. Melihat hal itu, Ace mengira Sakurai Keiwa juga merasakan hal yang sama. Namun pada kenyataannya malah sebaliknya. Karena belum mendapatkan pekerjaan, Keiwa menghabiskan waktu untuk menggosok voucher undian, namun ia selalu gagal. Singkat cerita, semua peserta telah ditemukan, dan Sumuri kembali mengumpulkan mereka di Desire Sanctuary untuk memulai permainan yang baru. Di tempat lain, Girori atau Game Master sedang memperhatikan mereka di suatu tempat. Dan tampak di sana seorang pria yang dipilih oleh Game Master untuk mengalahkan Yukio Ace. Dan pria itu bernama Hareruya Win. Di sana Ace menanyakan kembali keinginan Azuma tentang keinginannya yang ia tulis jika memenangkan Desire Grand Prix. Dan ternyata keinginan Azuma tak berubah dari yang sebelumnya, yaitu mengalahkan seluruh rider. Di sana tiba-tiba Hareruya Win menyatakan perasaannya kepada Sumuri. Namun hal itu dihalangi oleh Ace, karena Sumuri yang telah menjadi kakaknya. Lalu permainan pun dimulai. Dan tema permainan kali ini adalah permainan bajak laut, di mana peserta dibagi menjadi satu tim yang berisi 2 orang. Dan mereka ditugaskan untuk menjaga bendera itu agar tak direbut oleh Yamato. Di sana tampak Ace yang berpasangan dengan Hareruya, dan Azuma yang berpasangan dengan seorang kakek bernama Itetsu, dan seorang wanita bernama Yuki. Melihat timnya yang payah, Azuma mengajukan undian kembali. Namun hal itu ditolak oleh Sumuri, karena hal itu adalah keputusan dari Game Master. Lalu masing-masing peserta pun diberikan item. Di sana Azuma yang mendapatkan buckle ninja lantas menukarkan kepada si kakek yang mendapatkan buckle zombinya. Tak lama kemudian para Yamato muncul dan langsung menyerang para peserta. Desire Grand Prix Season 1 pun dimulai.
Di beberapa tempat, para peserta berhasil dikalahkan oleh Yamato. Di tempat lainnya, Ace dan Hareruya Henshin. Di sana Ace menggunakan Buckle Boost, sedangkan Hareruya yang menjadi Kamen Rider Punk Jack menggunakan Buster Monster yang sebelumnya pernah digunakan oleh Ace. Di sana Ace pun menyadari, ternyata ia adalah Kamen Rider Punk Jack yang sebelumnya pernah ikut menjadi edisional peserta. Namun Ace pun tak sempat menanyakan apapun karena game yang telah dimulai. Di tempat lain, Azuma berubah dan langsung menyerang para Yamato. Melihat hal itu, kakek Itetsu dan Yuki pun mengikutinya. Namun mereka yang telah berubah malah ketakutan ketika melihat serangan yang dilakukan oleh Yamato kepada Azuma, dan hal itu membuat Azuma bertarung sendirian. Di tempat lain, Game Master yang menyadari bahwa kekuatan Yamato telah meningkat mendapatkan informasi dari seseorang tentang adanya penambahan peserta. Gelombang pertama pun berakhir. Para peserta yang tersisa kembali ke Desire Sanctuary. Di sana Azuma menanyakan keinginan yang Itetsu dan Yuki tulis sebelumnya. Kakek Itetsu menjelaskan bahwa ia ingin kembali menjadi muda. Sedangkan Yuki ingin menurunkan 10 kg berat badannya dan menikah dengan lelaki yang ia cintai. Tiba-tiba Hareruya di sana memberitahu bahwa tidak mudah untuk menjadi dewa Disa. Dan Ace menanyakan apakah ia adalah Kamen Rider Punk Jack yang waktu itu. Namun ia pun menyangkalnya dan mengatakan bahwa Ace salah orang karena ia adalah seorang rocker sejati. Scene lalu beralih di kediaman Kurama Neon. Di sana ternyata ibunya telah menjodohkan Neon dengan seseorang, dan di sana ia telah menentukan tanggal pernikahan mereka. Dan Neon pun menuruti keinginan ibunya. Neon yang menuruti keinginan ibunya tiba-tiba ditanya kembali oleh ayahnya, sehingga hal itu membuat Neo dan ibunya terkejut. Tak lama kemudian Sumuri datang untuk memberikan driver kepadanya. Keesokan harinya gelombang kedua pun dimulai kembali. Azuma telah berada di sana menghajar para Yamato. Namun rekannya masih saja bersembunyi menghindari pertarungan. Yuki yang sempat memberanikan diri pun berubah pikiran setelah melihat pasukan Yamato itu. Lalu ia memutuskan untuk kabur. Namun pasukan Yamato tak tinggal diam. Yuki yang terbang ditembak menggunakan senjata basoka hingga ia jatuh. Yamato yang telah menunggunya di bawah pun menghajarnya habis-habisan hingga ia tewas. Melihat Yamato yang semakin mengganas membuat Azuma harus mengambil bakal ninja dari kakek Itetsu. Dan Itetsu diminta menggunakan item milik Yuki sebelumnya. Di tempat lain di tengah pertarungan tiba-tiba Punk Jack merasakan sakit perut. Lalu ia pun meninggalkan Ace bertarung sendirian. Dan ternyata itu adalah tipuan yang ia buat. Ia bermaksud meninggalkan Ace agar para Yamato mengalahkannya. Namun hal yang sebaliknya terjadi, di mana Ace dengan mudah melawan para Yamato itu. Di tempat Azuma tiba-tiba Neon datang menggunakan bakal barunya. Di sana ia memberi sedikit motivasi kepada kakek Itetsu agar ia dapat bertarung. Lalu ia menyalakan musik dari bakal beat yang membuat para Yamato berjoget dan membuat kekuatan Itetsu meningkat sehingga ia dapat bertarung. Di saat yang sama Neon mulai melancarkan serangan dan attack finishnya. Dan ronde pertama pun selesai. Para peserta kembali ke Desire Sanctuary. Dan peserta tersisa 5 orang saja. Di sana Neon memberi semangat kepada kakek Itetsu kembali. Dan langsung menyapa Azuma dan Ace di sana. Di sisi lain Ace mengungkapkan bahwa ia senang melihat Neon kembali. Dan itu dikarenakan Neon mengingat keinginannya yang belum terwujud. Dan Ace juga mengungkapkan alasannya masih mengikuti game itu. Hal itu dikarenakan ia yang mencari keberadaan ibunya. Dan hal itu pun membuat Neon terkejut. Di saat peserta lain kembali ke dunia nyata mereka, Hareruya yang masih berada di Desire Sanctuary ditemui oleh Game Master. Dan ternyata benar saja Hareruya adalah orang suruhan Game Master yang diutus untuk memata-matai Ace dan mengalahkannya. Namun setelah melihat kemampuan Ace sebelumnya, ia pun pesimis. Namun Game Master tak ingin tahu, karena itu telah menjadi tugasnya. Dan episode 10 pun selesai. Di preview episode 11 kita diperlihatkan Gits yang menggunakan bakal beat.
permainan labirin, dan kemunculan rider baru. Demikianlah alur episode 10 Kamen Rider Geats kali ini. Ikuti terus alurnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.